Ya, mari Bapak Saudara kita berdoa bersama-sama untuk menerima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau masih memberikan napas kehidupan sehat kuat kepada kami sampai detik pagi hari ini, sehingga kami pada saat ini ada kesempatan untuk datang sujud menyembah beribadah kepada Engkau Tuhan. Walaupun kami tidak bisa bertemu tatap muka dengan teman-teman yang lain, kami bersyukur dan lewat ibadah raya online ini Namamu kami sembah, kami puji, kami tinggikan. Dan sekarang waktunya Tuhan kami untuk mempersiapkan hati kami, pikiran kami untuk menerima berkat firman-Mu. Kami sambut firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Salam Bapak Saudara. Puji Tuhan, hanya oleh karena berkat anugerah dan kemurahan-Nya saja maka kita masih bisa bernapas kuat sehat sampai detik pagi hari ini. Walaupun ibadah raya kita masih online, namun kita percaya bahwa apa yang kita lakukan dalam kita mencari Tuhan, dalam kita beribadah menyembah Tuhan, baik kita yang bisa bertemu beberapa orang ini dan juga semua jemaat yang ada di rumah masing-masing, maka kita akan bisa menikmati berkat kasih karunia Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu menghendaki supaya umat kepunyaannya senantiasa merendahkan hati dan dirinya di hadapan Tuhan, karena Dia yang layak kita sembah, kita puji, kita agungkan sampai selamanya. Baik, pagi hari ini kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-90. Mazmur pasalnya yang ke-90. Kita perhatikan lebih dahulu ayat yang ke-12. Mazmur pasalnya 90 ayatnya 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, saya ulangi. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tema renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah semua orang sedang berjalan menuju suatu tempat. Saya ulangi, tema renungan firman Tuhan pagi ini, semua orang sedang berjalan menuju suatu tempat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dan yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus, nenek kakek kita, bapak ibu kita, orang tua kita itu sering mengingatkan kepada kita, kepada anak cucunya, bahwa orang hidup di dunia itu diumpamakan seperti orang yang sedang berjalan
dan hanya digambarkan seperti orang yang mampir ngombe, mampir untuk minum. Kalau mungkin tahun-tahun 1930 sampai 50 masih ada beberapa tempat mungkin banyak orang yang belum bisa bepergian memakai sarana, baik itu sepeda ontel maupun sepeda motor maupun mobil, sehingga masih banyak sekali beberapa wilayah atau tempat yang harus berjalan dengan kaki. Mungkin karena bepergian perjalanan menuju suatu tempat, baik itu untuk menghadiri mungkin undangan manten atau mungkin mau kunjung ke tempat saudaranya. Bagaimana dalam perjalanan yang begitu jauh dan akhirnya karena keadaan panas terik matahari, haus dan tidak ada warung, akhirnya mampir di tempat atau rumah seseorang untuk meminta air atau mampir untuk ngombe atau minum. Hanya sebentar, setelah itu melanjutkan perjalanan lagi menuju suatu tempat yang memang menjadi tujuannya. Bapak Ibu Saudara, yang dikatakan di dalam kehidupan seorang menuju atau punya suatu perjalanan menuju suatu tempat, itu bukan hanya secara lahiriah, tetapi kalau kita melihat dalam firman Tuhan, khususnya di dalam Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 ini, kita bisa melihat bahwa secara rohani manusia itu semuanya sedang berjalan menuju suatu tempat, yang mana tempat itu disebut namanya akhirat. Bahasa Jawanya zaman kelanggengan. Langgeng berarti kekal, tidak ada batasnya. Orang kalau sudah sampai ke akhirat berarti tidak akan pindah kemana-mana, karena memang itu perhentian yang terakhir untuk selamanya. Tetapi yang harus kita ingat, yang harus kita tahu bahwa saudara, bahwa di akhirat itu menurut kitab suci dikatakan ada dua tempat. Satu namanya neraka, tempat siksaan orang yang tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Yang satu tempat itu namanya surga, tempatnya yang penuh sukacita bagi orang-orang yang hidup melakukan firman Tuhan, percaya menyembah kepada Tuhan. Itu yang kitab suci katakan. Kalau demikian, Bapak Ibu Saudara, kalau kita semua sedang berjalan menuju suatu tempat, kita harus tahu. Ya, di sini saya kesempatan ini mengambil 3 hal yang harus kita ketahui karena kita sedang berjalan menuju suatu tempat. 3 hal itu apa? Yang pertama, ayat yang ke-12 tadi mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, Nabi Musa, seorang tokoh yang tahu betul, sadar betul bahwa hidupnya sedang berjalan menuju suatu tempat secara rohani, maka selama masih di bumi ini
Musa menghendaki, yaitu minta kepada Tuhan hikmat yang dari Tuhan, yang di sini disebut adalah akan melahirkan namanya bijaksana. Mengapa, saudara, Musa minta kebijaksanaan dari Tuhan, minta hikmat, pengertian yang dari Tuhan, petunjuk yang dari Tuhan? Karena Musa tahu bahwa hanya Tuhanlah sang kebenaran yang sempurna, dan Dia yang sanggup untuk menuntun perjalanannya manusia ini menuju satu tempat yang penuh bahagia, sukacita, selamat untuk selamanya. Lalu bagaimana caranya supaya kita mendapatkan hikmat atau hati yang bijaksana? Kalau kita membaca di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15, ayat ini mengatakan demikian. 2 Timotius 3 ayat yang ke-15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan hikmat dan hati yang bijaksana yang dari Tuhan? Kalau kita mau suka membaca kitab suci, mendengar kitab suci, melakukan kebenaran yang ada di dalam kitab suci. Kenapa? Karena apa yang terkandung, apa yang tertulis dalam kitab suci ini adalah firman Allah, perkataan Allah yang akan menuntun kita, yang akan menunjukkan kepada kita suatu tempat yang penuh bahagia dan sukacita selamanya. Rasul Paulus mengingatkan kepada anak rohaninya namanya Timotius tadi, supaya Timotius senang, tekun, suka membaca firman Tuhan atau kitab suci, direnungkan lalu dilakukan. Dikatakan bahwa kitab suci itu yang kalian baca, yang kalian dengar, yang kalian lakukan akan menuntun kalian kepada jalan yang benar, hidup yang beriman, dikatakan di dalam Yesus Kristus Tuhan yang akan memberikan keselamatan. Seseorang yang sedang menempuh suatu perjalanan pasti ingin perjalanannya itu lancar, tidak ada gangguan, tidak ada halangan, tidak ada rintangan, dan yang diinginkan adalah selamat sampai tujuan. Bagaimana supaya kita bisa menghindari rintangan, tantangan, halangan, dan akhirnya bisa sampai kepada tujuan dengan selamat? Kalau kita melihat petunjuk di dalam Mazmur pasalnya yang pertama, Mazmur pasal yang pertama ayat 1 dan 2 mengatakan, Mazmur 1 ayat 1 dan 2, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik,
yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau kitab suci, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Direnungkan, dibaca atau mendengar khotbah, direnungkan, dan kebenaran itu dilakukan. Hidupnya berjalan menurut nasihat firman Tuhan, Taurat Tuhan, kitab suci, firman Allah. Dikatakan orang itu akan berbahagia. Kenapa berbahagia? Berarti sanggup melewati, menghindari rintangan tantangan, dan perjalanannya lancar sampai tujuan dengan selamat. Sehingga pemazmur mengatakan orang itu disebut orang yang berbahagia. Ada lagi petunjuk nasihat kalau kita lihat di dalam Yosua pasalnya yang pertama. Yosua pasal yang pertama ayatnya 8 mengatakan, Yosua pasal 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam kehidupan manusia, begitu banyak tantangan, rintangan, dan seringkali manusia yang diutamakan untuk meraih sukses bahagia itu hanya sebatas perkara-perkara yang sifatnya lahiriah atau duniawi. Berpikir kalau sudah mendapatkan semuanya sudah beres, ternyata tidak. Karena kita ini sedang berjalan menuju satu tempat, yaitu akhirat. Di sana ada dua tempat, neraka dan surga. Kalau kita ingin selamat, mendapatkan tempat yang bahagia, sukacita di surganya Tuhan, maka Yosua pasal 1 ayat 8 tadi mengingatkan supaya kita merenungkan firman itu, Taurat itu siang dan malam, dilakukan, dikatakan bertindak hati-hati, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Dikatakan kalau orang fokus taat firman Tuhan, walaupun rasanya berat, walaupun rasanya tidak mudah secara daging, tetapi firman Tuhan katakan, percayalah bahwa kalian akan berhasil dan akan beruntung. Itulah janji Tuhan. Oleh karena itu, milikilah hikmat, hati yang bijaksana, yang sumbernya dari Tuhan, lewat kitab suci yang kita baca, kita dengar, kita renungkan, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan berhasil dan beruntung sampai tujuan dengan selamat, yaitu menikmati tempat yang sudah Tuhan siapkan. Namanya surga. Amin. Yang kedua, karena kita hanya mampir ngombe,
kita sedang menuju satu tempat. Yang kedua ini supaya kita sadar atau eling bahwa hidup di dunia itu sangat terbatas waktunya. Sadar atau eling bahwa hidup di dunia itu sangat terbatas waktunya. Bisa kita lihat dalam Mazmur pasal 90 tadi ayatnya 10, lalu nanti naik ayatnya yang kelima dan 6 mengatakan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ayatnya yang kelima dan keenam, engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Dari ayat yang baru saja kita baca ini, Pak Saudara, bagaimana seorang tokoh yang bernama Nabi Musa secara pribadi mengakui, dan juga ini tentunya mengingatkan kepada kita semua yang sedang berjalan menuju satu tempat yang namanya akhirat, tempat yang kekal, dan tentunya ingin mendapatkan tempat yang indah, yang menyenangkan, yang namanya surga tadi. Bagaimana Nabi Musa mengingatkan supaya kita insaf, supaya kita sadar, supaya kita eling, di dunia itu kita sebenarnya waktunya hanya singkat, tidak lama. Kalau Bapak Ibu Saudara renungkan sebelum munculnya virus corona, kita tahu bahwa seseorang tidak kelihatan sakit, baru saja menjalankan aktivitasnya, lalu istirahat, tahu-tahu sudah meninggal. Ada orang sedang bekerja, menjalankan tugasnya, tahu-tahu sudah meninggal. Orang sedang perjalanan, tujuannya untuk melayat seseorang yang sudah meninggal, tapi dalam perjalanan belum sampai tempatnya, ternyata justru juga sudah meninggal, malah perlu dilayat. Atau sebaliknya, bahkan ada orang yang sedang bersuka cita karena ada acara, yaitu manten, bahkan jadi mantennya itu sendiri belum sampai selesai dalam perjalanan menuju tempat pesta, ternyata di jalan ada masalah, akhirnya juga meninggal. Apalagi sekarang kita lihat dengan adanya virus corona ini, saudara, kita tahu kenapa bangsa kita, pemerintah saat ini mengadakan penerapan atau PPKM sampai level 3, level 4, karena melihat ternyata dengan munculnya virus corona ini banyak sekali saudara-saudara kita yang mendahului kita dengan tidak diduga, dengan tidak dinyana. Kelihatannya kuat, kelihatannya sehat, kelihatannya wah, olahraganya aktif, uangnya banyak, tidak peduli. Jabatannya apa, tidak peduli. Tahu-tahu sudah meninggal. Berarti jelas dalam hidup di dunia ini ternyata kita diingatkan
terus diingatkan, waktunya sangat terbatas. Setelah itu kita menuju perjalanan, melanjutkan menuju tempat yang kekal tadi. Oleh karena itu saudara, karena hidup itu singkat, jangan sampai kita punya semboyan yang salah. Maksudnya apa semboyan yang salah? Halah wong urip ming sedih lho, wah yo ngopo to kok dadak susah-susah, dadak ra entuk ngene, ra entuk ngono. Ayo hidup bebas, ayo seneng-seneng. Ingat saudara, pada zamannya Nabi Nuh, orang dikatakan hidupnya foya-foya, seneng-seneng, kawin, mengawinkan, makan minum, pokoknya hidup bebas. Tapi Nabi Nuh dan keluarganya tidak ngikuti hidup orang yang di sekitarnya. Kita lihat siapa yang selamat? Nuh dan keluarganya. Orang sekitarnya pada waktu itu ketika mendengar firman menghina, mengolok, menolak, dan akhirnya orang yang hidup foya-foya, hidup bebas, mati karena hukuman air bah itu. Jadi kita jangan sampai punya semboyan yang salah Bapak Ibu Saudara ya. Ingat, karena hidup itu singkat, justru sebaliknya kita harus melakukan sesuatu yang penuh hikmat atau hati yang bijak sana. Bahkan kita pernah mendengar seorang anak muda, jadi bukan semua anak muda, ada seorang anak muda yang punya semboyan, dikatakan, kalau aku muda, aku ingin hidup poya-poya. Nanti kalau sudah tua, pengennya kaya raya. Nah nanti setelah tua kaya raya, kalau mati pengennya masuk surga. Apakah begitu firman Tuhan katakan atau kebenaran firman Tuhan? Tidak. Sebaliknya, kita hidup harus bijaksana dan kita harus minta hikmat yang dari Tuhan. Memang tidak enak, memang tidak mudah saudara. Hidup menurut firman itu tidak mudah, penuh penderitaan, penuh pergumulan. Tetapi jangan patah semangat. Di balik semua kesulitan, penderitaan, kesusahan, tapi ketika kita melakukan firman Allah, maka kita akan menikmati hasilnya. Seperti tadi Yosua katakan, akan berhasil dan beruntung. Kalau kita ingat nasihat di dalam Efesus pasalnya yang kelima, saudara. Efesus pasal yang kelima, ini tentunya bagi kita yang masih diberi kesempatan hidup di dunia ini. Efesus pasalnya 5, kita perhatikan mulai ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh atau roh Allah. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Sama-sama kita hidup di dunia, tetapi
Di hadapan Allah ada perbedaan antara orang yang hidupnya bebas, foya-foya, dikatakan tadi, janganlah kamu suka mabuk dengan anggur. Ini melambangkan ya, orang mabuk itu bisa dengan anggur, atau kalau di sekitar kita ya dengan bir bintang mungkin ya, atau dengan ciu yang sudah tidak asing lagi. Kenapa dilarang? Kenapa ditegur, diingatkan? Karena orang mabuk itu seringkali tidak stabil dalam berpikirnya. Orang tega membunuh temannya seringkali. Apa mabuk? Seringkali karena didahului dengan mabuk dulu. Orang membunuh istrinya atau suaminya atau siapa saja, atau orang ingin berbuat jahat. Kenapa? Seringkali karena didahului dengan mabuk lebih duluan, sehingga tega. Jadi pikiran yang sehat, akal yang sehat itu akhirnya terganggu oleh karena mabuk, oleh minuman. Bukan hanya itu, tetapi hal yang lain dikatakan jangan dilakukan. Tapi lebih baik kalau kita itu penuh roh, naikkan pujian, bermazmur untuk Tuhan, nyanyian rohani, dikatakan di situ maka orang itu akan diperkenan oleh Tuhan. Itu nasihat firman Tuhan. Yang ketiga, selama masih hidup carilah Tuhan. Kenapa? Kita hidup hanya sementara, mampir ngombe, dan kita sedang menuju suatu tempat, sedang berjalan menuju suatu tempat. Mumpung masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, ayo carilah Tuhan. Kalau kita kembali di dalam Mazmur pasal 90 tadi ayat 1 dan 2, ayat ini mengatakan, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Mengapa Bapak Saudara kita harus mencari Tuhan mumpung masih hidup di dunia ini? Karena di dunia tidak kekal. Karena di dunia ini hidup hanya sementara, dan kita akan pindah ke tempat yang kekal. Maka sebelum kita berjalan sampai kepada tempat yang kekal, maka kita di dunia ini harus mencari Tuhan yang kekal. Artinya apa? Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Artinya apa? Dia itu kekal selamanya. Dia yang telah menciptakan kita umat manusia, dan dia adalah Allah yang sanggup untuk memberikan jaminan kehidupan, keselamatan yang kekal di akhirat yang namanya surga. Oleh karena itu Nabi Musa mengingatkan dirinya sendiri, mengakui bahwa dia ingin terus mencari Allah yang kekal, bahkan sampai turun-temurun anak cucunya supaya mengikuti jejaknya Nabi Musa. Karena orang yang mencari Tuhan yang kekal akan mendapatkan berkat hidup yang kekal. Nabi Yesaya pun juga memberikan satu kebenaran, mengingatkan kepada kita supaya kita juga mencari Tuhan. Kita lihat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-55 ayatnya 6 dan 7 mengatakan demikian. Yesaya 55 ayat 6 dan 7, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita
Sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jadi Bapak Saudara, kapan mencari Tuhan? Bukan ketika kita sudah meninggal, itu sudah terlambat. Lah kapan? Ya sekarang ini. Mumpung masih diberi napas kehidupan. Ayo cari Tuhan. Mintalah pengampunan, mintalah belas kasihan. Kenapa? Dia Allah yang kekal, yang berkuasa mengampuni segala dosa kita. Dan orang yang bertobat dikatakan meninggalkan semua perbuatan yang tidak baik, yang tidak benar, lalu hidup berjalan sesuai dengan firman Allah, dikatakan akan mendapatkan Tuhan, menemukan Tuhan, dan akan mendapatkan pengampunan dengan limpahnya. Berarti ada berkat yang kekal. Lalu siapakah Allah yang kekal, yang sanggup menyediakan tempat yang penuh sukacita bahagia itu? Menurut kitab suci ini, petunjuk yang bisa kita lihat kebenaran ini di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 3. Ayat ini mengatakan demikian. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Siapa saudara yang berjanji ini? Siapa yang berfirman ini, yang berkata ini? Adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita hubungkan dengan apa yang dikatakan Nabi Musa dalam Mazmur pasal 90, Musa sendiri mengakui hidupnya kalau mampu kuat nanti mungkin 70 tahun sampai 80. Walaupun Musa sendiri umurnya akhirnya mencapai 120 tahun. Tetapi dalam hal ini, saudara, kita dengan jelas mengatakan, dengan jelas kita bisa melihat bahwa kita semua sedang berjalan menuju satu tempat yang tentunya tempat itu yang akan membuat kita penuh sukacita, bahagia, yang disebut selamat kekal selamanya. Siapa yang menyediakan tempat? Di sini dikatakan Tuhan Yesus pesan, aku pergi, aku kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Bagimu siapa? Bagi setiap orang yang mau percaya, berjalan, ngikuti Tuhan Yesus. Dikatakan akan sampai tujuan, tempat sudah disediakan. Oleh karena itu saudara, kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai pengikut Tuhan Yesus, sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan Yesus, mari kita persiapkan hidup kita, minta hikmat supaya kita punya hati yang bijaksana. Kita sadar hidup di dunia itu waktunya sangat terbatas. Dan biarlah kita selama masih diberi kehidupan terus dan menerus mencari Tuhan. Artinya apa? Percaya, menyembah Dia, dan mentaati firman-Nya. Niscaya perjalanan kita lancar, sukses, berhasil, beruntung,
sampai tujuan, yaitu tempat surga yang sudah Tuhan Yesus sediakan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih berkat-Mu yang mengalir melimpah, baik berkat lahiriah maupun rohaniah. Seperti firman-Mu katakan pada pagi hari ini, setiap orang yang hidup berjalan ngikuti jejak Tuhan, taat dengan firman-Mu, punya hati yang bijaksana dan terus-menerus mencari Engkau, maka orang itu perjalanannya akan sampai tempat yang sudah Tuhan sediakan, yaitu surga-Mu Tuhan, surga yang penuh sukacita, bahagia, selamat kekal selamanya. Semua anak-anak-Mu teguhkan, kuatkan hati dan imannya, dan buat sukses dalam perjalanan hidupnya, imannya Tuhan, sehingga semuanya berbahagia di bumi sampai di surga. Terima kasih Bapa. Pada pagi ini kami berdoa untuk bangsa negara kami, terus kami serahkan dalam tangan-Mu. Tolonglah bangsa kami Tuhan, terus beri petunjuk sehingga mampu untuk bisa menghadapi dan menyelesaikan masalah yang terjadi, khususnya mengenai imbas mengenai virus corona yang ada di negeri kami ini, supaya cepat berlalu dan akhirnya bangsa kami bisa lepas bebas dan selamat karena dilindungi Tuhan, sehingga semua bisa menjalankan tugas, aktivitas, usaha pekerjaannya, ekonomi segera pulih dan semuanya diperkenan, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Semua anak-anak-Mu, semua umat kepunyaan-Mu yang senantiasa melakukan firman-Mu, Tuhan berkati, sehat, kuat, bahagia, sukacita, dan usaha pekerjaannya dibuat lancar, berhasil, cita-cita tercapai, dan hidupnya mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami akhiri ibadah raya pagi ini. Bapak Ibu Saudara, pagi ini pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia yang kekal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongannya di dalam kuat kuasa Roh Kudus, menyertai saudara semuanya mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.